Jumpa lagi di Back to BDM. Pasca perang kata-kata antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan Bambang Wuryanto, bursa pencalonan presiden dan wakil presiden mulai marak. Ada wacana Gerindra dan PDIP akan mengusung Prabowo Subianto dan Puan Maharani sebagai capres dan cawapres di pemilu presiden 2024. Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengusulkan calon lain, Puan Maharani dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kabar terbaru, politisi Partai Kebangkitan Bangsa Faisal Riza mengusulkan nama Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar atau Gus Ami dia menyebut sekarang. Pemasaran politik ini sesuatu yang menarik. Ini tentunya adalah bagian dari test the water terhadap calon-calon yang ada. Secara hitung-hitungan politik, pasangan Prabowo dan Puan sah akan bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Karena apa? Karena PDI Perjuangan yang menguasai 22,2% suara dan Gerindra 13,57% suara sudah sah untuk bisa mencalonkan Prabowo dan Puan. Itu adalah soal kendaraan politik. Begitu juga gagasan soal dari Effendi Simbolon yang menjual nama Puan dan Anies Baswedan. Apakah PDIP akan mau mengusung Anies? Itu juga masih harus dihitung. Di dalam PDIP sepenuhnya tergantung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Seperti yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo yang sempat terlibat dalam perang kata-kata dengan Bambang Wuryanto dan PDI Perjuangan, dia belum memikirkan soal capres. Dia tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menjadi penentu kata akhir siapa capres 2024. Harus tegak lurus petugas partai itu Pak, untuk yang tidak harus petugas partai harus nurut semuanya. Ramainya bursa capres dan cawapres tentunya menjadi menarik. Tetapi kembali lagi bahwa tidak ada satu orang pun capres dan cawapres yang bisa maju tanpa melalui kendaraan politik, partai politik, dan gabungan partai politik. Tetapi yang juga perlu dilihat adalah elektabilitas. Prabowo memang mempunyai elektabilitas yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga survei yang lain. Tapi dari longitudinal survei, suara Prabowo stagnan di angka 22%. Apakah ketika digabungkan dengan Puan Maharani bisa mendongkrak suara Prabowo? Tentunya masih harus dilihat dan harus diuji melalui lembaga survei dan juga waktu. Tetapi apapun yang sebetulnya juga perlu dipertimbangkan, capres dan cawapres ini harus juga bisa melihat peta permasalahan Indonesia 2024. Hampir sekitar 21 tahun lagi menjelang Indonesia Emas 2045. Pemimpin-pemimpin yang tentunya untuk melihat Indonesia ke depan. Saatnya capres-capres atau cawapres memunculkan gagasan-gagasan soal Indonesia ke depan di tengah pandemi, di tengah korupsi yang kian merajalela, di tengah ancaman intoleransi yang juga kian mewabah, dan juga kesenjangan sosial yang semakin besar. Dibutuhkan gagasan-gagasan besar siapapun itu, apakah Prabowo, apakah Puan Maharani, apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, apakah Muhaimin Iskandar, dan siapapun yang ingin maju dalam pasar bebas pemilu 2024, saatnya juga untuk bekerja, tetapi juga menjual gagasan, mengenali apa yang menjadi permasalahan Indonesia,
dan bagaimana menyelesaikan problem Indonesia agar Indonesia bisa menapak kepada Indonesia 2045. Dalam jangka pendek yang tentunya dituntut publik selama ini adalah bagaimana pandangan partai politik, bagaimana pandangan capres dan cawapres soal permasalahan yang dihadapi KPK. Memang dibutuhkan keinginan-keinginan kuat dari pemimpin nasional untuk terus memperkuat KPK, bukan memperlemah KPK, dan tidak perlu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai sandiwara kalau itu hanyalah berada di panggung depan politik. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata ketika korupsi adalah masalah paling besar yang dihadapi Indonesia kini. Apapun yang terjadi, marilah kita terus berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.